Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Pelajaran ke-8, perencanaan untuk sukses. Rabu, 22 Februari, bekerja dengan integritas. Frase yang lain dari sebuah kehidupan yang berhasil, frase terakhir yang berpotensi untuk menjadi yang paling menyenangkan. Jika keputusan-keputusan pada awal kehidupan sudah bijaksana dan tidak dihancurkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan. Dalam satu situasi ideal, para orang tua telah memelihara anak-anak mereka untuk menjadi orang-orang dewasa yang berdiri sendiri. Rumah telah dilunasi, kebutuhan-kebutuhan transportasi telah terpenuhi, tidak ada lagi utang, dan ada aliran pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga saat lanjut usia. Allah memanggil anak-anaknya pada standar yang lebih tinggi dalam pekerjaan dan kehidupan. Standar itu adalah hukum Allah yang tertulis dalam hati kita dan dipantulkan dalam tabiat kita. Ketika terjadi pergeseran di masyarakat dan ajaran Kristen dilemahkan serta direndahkan, menjadi semakin penting bagi orang-orang Kristen untuk hidup dan bekerja pada tingkat yang tidak tercela. Kitab suci mengatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Amsal 22 ayat 1. Kitab suci mencatat contoh-contoh para majikan yang diberkati oleh karena memiliki pekerjaan yang setia. Ketika Yakub ingin meninggalkan mertuanya, Laban, dan kembali bersama istrinya ke tempat kelahirannya, Laban memohon kepadanya untuk tidak pergi dengan mengatakan, sekiranya aku mendapatkan kasih-Mu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Kejadian 30 ayat 27. Dan ketika Yusuf dijual ke dalam perbudakannya di Mesir, tuannya Potifar membuat pengamatan yang sama tentang pekerjaan Yusuf dan memberikan upah yang sama kepadanya. Bacalah Kejadian 39 ayat 2-5. Meskipun ayat-ayat itu tidak mengatakan kepada kita secara spesifik apakah yang Anda bayangkan tentang apa yang dibuat oleh Yusuf yang menyebabkan tuannya sangat baik kepadanya. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi, dalam pekerjaan kita dan pengaturan keuangan serta apa saja yang kita lakukan, kita harus melakukannya untuk kemuliaan Allah. Dia adalah oknum yang memberikan kepada kita pengetahuan dan kekuatan untuk sukses dalam kehidupan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. 1 Tawarik 29 ayat 11 dan 12. Prinsip-prinsip apakah yang kau sementara ikuti, bukan hanya dalam pekerjaan, tetapi dalam hidup secara umum? Perubahan apakah yang perlu Anda lakukan? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, Yusuf makmur karena Tuhan menyertai dia, menurut Kejadian 39 ayat 2-5. Dalam ayat Kejadian ini, kata makmur berasal dari kata Ibrani yang berarti mendorong ke depan, menguntungkan atau baik. Yusuf bukanlah korban dari keadaan atau kemalasan, karena dia mendorong ke depan dan membuat sesuatu terjadi. Dia merebut kesempatan, selalu berkonsultasi dengan Tuhan, dan akibatnya unggul dalam apa yang dia lakukan. Lebih lanjut, Yusuf mendapat kasih sayang di mata Potifar yang sepenuhnya mempercayainya dan menyerahkan semua yang dia miliki dalam tangannya. Luasnya tanggung jawab ini menunjukkan bahwa selain dengan sangat baik dalam apa yang dia lakukan, Yusuf adalah orang yang tulus, jujur dan dapat dipercaya. Dunia membutuhkan orang-orang seperti Yusuf di semua bidang kehidupan. Keperluan dunia yang terbesar adalah keperluan akan manusia-manusia yang tidak dapat diperjualbelikan. Manusia yang dalam jiwa raganya setia dan jujur. Manusia yang tidak gentar menyebut dosa itu dosa. Manusia yang angan-angan hatinya setia pada tugas seperti jarum menunjuk kutub. Manusia yang akan berdiri demi kebenaran walaupun langit runtuh. Membina pendidikan sejati, halaman 53. Adalah umum bagi orang untuk mendefinisikan kesuksesan hanya dalam hal berkat materi, tanpa mempertimbangkan pemberian yang lebih penting, tidak berwujud seperti kesehatan, kegembiraan, hubungan sosial yang kuat dan keluarga, serta doa kehidupan yang mujarab. Sedih untuk dikatakan, seorang tidak selalu memperoleh hal-hal tak berwujud ini sekaligus. Lebih buruk lagi, pemberian-pemberian ini bahkan dapat dikorbankan untuk mencapai kesuksesan duniawi. Sebab itu lebih baik memiliki lebih sedikit harta benda disertai takut akan Tuhan daripada memiliki banyak uang dengan kekhawatiran dan kesusahan. Amsal 15 ayat 16 dan juga Pengkhotbah 4 ayat 6.
Seseorang yang memperoleh kekayaan besar boleh jadi memiliki banyak hal, pastinya. Tetapi individu ini boleh jadi tidak memiliki hal-hal yang tidak dapat dibeli dengan uang, seperti kebebasan dan kedamaian untuk menikmati harta kepunyaannya dan karunia roh dengan buah-buah kebenarannya. Sukses dengan banyak harta kepunyaan dan posisi istimewa tidak serta-merta membuat seseorang menjadi lebih baik, dan dapat saja justru mengundang godaan lebih lanjut. Itulah sebabnya firman Tuhan dengan jelas menyatakan kita harus meminta hikmat dari Tuhan. Dalam bahasa Ibraninya adalah sakal, yakni berhati-hati, memahami dengan bijak. Kata ini digunakan dalam kaitannya dengan Yosua dalam kemenangan atas Kanaan, dan mengenai Daud ketika dia berhasil dalam pertempuran militernya. Semua hikmat dan kehati-hatian menggiring kepada kesuksesan sejati berasal dari Allah. Kebenaran Alkitab ini mungkin menjadi alasan kata yang sama dalam contoh-contoh ini dapat diterjemahkan baik sebagai hikmat maupun kesuksesan. Dan hasil dari hikmat ini adalah integritas. Dan integritas sangat dibutuhkan bagi kita sebagai umat-umatnya di dalam pekerjaan. Minta hikmat kepada Tuhan, kita akan berhasil sama seperti dengan Yusuf. Dan jangan lupa mengenakan integritas di dalam kehidupan kita. Dan Allah senantiasa akan terus memberkati kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus memiliki integritas di dalam diri kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.